Halo Studio Lovers, kehadiran stadion menjadi salah satu perhatian paling menarik dalam sepak bola. Tidak jarang stadion mampu memberikan hiburan tersendiri bagi para pencinta sepak bola, baik itu melalui desain, cerita, atau fasilitas yang berada di dalamnya. Sepanjang sejarah sepak bola terdapat beberapa stadion yang sangat layak disebut sebagai yang terbaik dan bersejarah. Ada banyak kenangan, cerita, hingga hal-hal tertentu yang kemudian membuat stadion tersebut menjadi perhatian para penikmat olahraga si kulit bundar. Nah, pada video kita kali ini, Studio Langit telah merangkum deretan stadion terbaik dan bersejarah di dunia. Kalian penasaran seperti apa sih stadion tersebut? Yuk kalian simak ya video kita berikut ini. Tapi nih sebelum kita lanjut, yuk arahkan dulu ya jari-jarimu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Soccer City, Afrika Selatan. Piala Dunia 2010 telah memberikan kita banyak sekali kenangan. Gelaran akbar yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di benua Afrika itu juga memunculkan nama Stadion Soccer City yang disebut banyak menarik perhatian. Dibuka pada tahun 1989, Stadion Soccer City direnovasi pada tahun 2009 menjelang Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Pada tahun 2010 lalu, Jerome Valcke yang merupakan Sekretaris Jenderal FIFA menyebut bila Soccer City adalah stadion terbaik yang pernah ia saksikan di dunia. Stadion Soccer City bisa menampung sebanyak 78.000 penonton, di mana itu merupakan kapasitas terbesar ketiga di Afrika. Seiring berjalannya waktu, stadion ini mengalami penambahan kapasitas hingga menyentuh angka 94.700 kursi. Stadion ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Tepat pada tahun 1990 lalu, ketika tempat ini masih disebut sebagai FNB Stadium, pernah digunakan Nelson Mandela untuk menyampaikan pidato pertamanya setelah bebas dari kurungan penjara selama 27 tahun. Di tempat itu pula, tim nasional Afrika Selatan pernah berjaya dan menjuarai Piala Afrika 1996. Pada gelaran Piala Dunia pada tahun 2010 silam, kebisingan Vuvuzela kian meningkatkan aroma Afrika yang begitu bersejarah dalam sepak bola. Maracana, Rio de Janeiro. Nah, berikutnya nih ada Stadion Maracana yang terletak di Rio de Janeiro. Maracana menjadi salah satu stadion yang paling populer dalam sejarah sepak bola. Stadion ini sendiri memiliki nama resmi Estadio Jornalista Mario Filho yang merujuk pada sosok bernama Mario Filho. Mario Filho merupakan jurnalis yang paling vokal terhadap pembangunan ini. Maracana sendiri pernah menjadi stadion terbesar yang menyelenggarakan laga final Piala Dunia 1950 antara Uruguay melawan Brazil. Dihadiri oleh sekitar 200.000 orang, di mana itu jadi rekor pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Malah menyisakan luka pada kubu Brasil setelah mereka harus menelan kekalahan atas Uruguay. Pada tahun 2000, Maracana kemudian mengalami perkembangan secara bertahap. Hal itu dilakukan sebagai persiapan untuk menyambut Piala Dunia 2014, Olimpiade dan Paralympics 2016. Sempat terbengkalai usai menggelar hajatan akbar, Maracana yang kini berkapasitas 95.000 penonton telah kembali beroperasi. San Siro, Italia. Stadion San Siro telah banyak memberikan kenangan bagi seluruh pemain, klub, hingga pecinta sepak bola di seluruh dunia. Mulanya nih, Stadion San Siro berstatus sebagai markas AC Milan. Namun di tahun 1935, klub tersebut mengalami kebangkrutan hingga harus dijual ke pemerintah kota. Nah, dari situ rencana pengembangan San Siro kemudian muncul dari pemerintah kota Milan. Dengan nama Insinyur Armando Ronca dan Ferruccio Calzolari muncul sebagai sosok terpentingnya. Kabar terjualnya Stadion San Siro ke pemerintah kota Milan pun akhirnya sampai ke telinga Inter Milan yang merupakan klub sekota AC Milan. Inter Milan yang awalnya menggunakan Arena Civica untuk berlatih dan pertandingan pun
kemudian memilih untuk menyewa San Siro dari pemerintah Milan pada tahun 1947. Sejak saat itu stadion ini digunakan untuk dua klub tersebut sebagai kandangnya. Di stadion tersebut terdapat museum yang menyimpan banyak koleksi berharga, mulai dari sepatu yang pernah dipakai pemain pada masanya hingga kostum-kostum dan juga piala. Tercatat sebagai salah satu venue yang paling bersejarah di dunia, Stadion San Siro pernah menggelar sejumlah partai besar, termasuk final laga Champions Eropa di tahun 2016 ketika Real Madrid berhasil keluar sebagai juaranya. Wembley, Inggris. Sudah tidak diragukan lagi bila Stadion Wembley menjadi salah satu yang paling bersejarah di dunia. Berlokasi di London, stadion ini telah banyak ciptakan momen yang tidak terlupakan. Stadion ini dibangun pada tahun 1923. Bangunan lama stadion ini memiliki dua menara indah yang berdiri menjulang sebagai memoir sejarah olahraga Inggris. Meskipun sempat digunakan sebagai pertandingan final FA Cup pada tahun 1923, mulanya nih Wembley dibangun sebagai arena eksebisi kerajaan Inggris. Kapasitas bangunan ini ketika itu sempat mencapai angka 127.000 orang. Seiring berjalannya waktu, Wembley lebih dikenal sebagai arena pertandingan sepak bola. Pada tahun 1966, stadion ini bahkan menjadi saksi dari hebatnya aksi tim nasional Inggris dalam memenangkan trofi Piala Dunia pertama dan satu-satunya sepanjang sejarah. Di partai puncak, Inggris berhasil mengalahkan Jerman Barat yang ketika itu menjadi salah satu kekuatan sepak bola terbesar di dunia. Nah, selain itu, Wembley pada tahun 1963 juga sempat digunakan oleh AC Milan dan Benfica yang melakoni laga final Liga Champions Eropa. Tidak hanya itu saja, final Liga Champions pada tahun 1968 yang mempertemukan Manchester United dan Benfica juga terselenggara di stadion ini. Dalam kurun waktu sedekade terakhir, Wembley juga menjadi venue dari dua laga final Liga Champions Eropa yang terjadi pada tahun 2011 dan 2013. Meskipun banyak menggelar pertandingan bersejarah, pada tahun 2000 stadion ini resmi ditutup dan dirobohkan 2 tahun kemudian. Lalu pada tahun 2003 bangunan baru kembali didirikan di tempat yang sama. Pada tanggal 19 Mei tahun 2007, stadion ini kemudian kembali dibuka. 8 hari sebelum pembukaan, patung Bobby Moore diresmikan oleh Sir Bobby Charlton di luar pintu masuk stadion. Laga pertama yang digelar tepat setelah Wembley kembali resmi dibuka adalah pertandingan final Piala FA tahun 2007 yang mempertemukan Manchester United melawan Chelsea. Di laga tersebut, Manchester United harus menelan pil pahit setelah gol sematawayang Didier Drogba berhasil membawa Chelsea naik ke panggung juara. Memiliki sekitar 90.000 kursi, Wembley menjadi stadion terluas kedua di Eropa setelah Nou Camp di Barcelona yang berkapasitas 98.000 kursi. Wembley yang benar-benar berstatus sebagai stadion paling bersejarah di dunia pun mendapat julukan The Home of Football. Nah, Studio Lovers, itulah dia deretan stadion terbaik dan juga bersejarah yang ada di dunia. Gimana nih pendapatmu? Tuliskan ya di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi.